Kepada seluruh hadirin, sebelum saya mulai, saya harap tolong jangan ada yang ribut. Pasang kedua telinga, pasang hati dan dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Walaupun sedikit, tetapi insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih al-burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuri al-anwar wa sirri al-asrar wa tiryaki al-akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, para pemimpin-pemimpin daya, para tokoh-tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sesepuh kita Abi Daud yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus daripada Masjid Tengku Dianjung, Masjid Tengku Dianjung atau Masjid Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan saya pikir masih maulid. Kalau kita acara maulid itu nggak ada habisnya. Saya bikin maulid nanti Syaban malah. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi kota Banda Aceh yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul di ini tempat. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya berkat. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majlis mendapatkan kemuliaan dan keutamaan daripada majlis-majlis ilmu, majlis yang merupakan warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, intan, permata, dinar, dirham, tidak mewariskan pangkat, jabatan, kekuasaan, tetapi warisan Nabi Muhammad adalah majelis-majelis ilmu yang kita duduki pada malam hari ini. Tidak ada tempat di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Bukan saya yang berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi saya, karpet-karpet yang engkau duduki, tikar-tikar yang engkau duduki untuk duduk di majelis ilmu lebih mulia dan lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, sultan ataupun raja. Jadi jangan pernah engkau menyepelekan majelis-majelis seperti ini, karena kadar kedekatanmu kelak di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad, jarak
jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi itu menurut kadar kedekatanmu, jarak jauh dekatnya engkau di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Karena majelis seperti inilah warisan Nabi Muhammad. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, beliau-beliau pewaris ilmuwan Nabi, penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi. Engkau di dunia dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan beliau-beliau para ulama, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para tuan-tuan guru, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Al-Imam Malik berkata, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang kelak di akhirat tergantung bersama siapa teman duduknya. Yakni mujalah satu kaum, satu kelompok, satu golongan, itu orang duduk bersama siapa dia di dunia, maka di akhirat bersama orang itu pula kelak dia akan dikumpulkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu peristiwa yang dimana peristiwa itu adalah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan hamba yang mulia dengan yang maha mulia, perjumpaan hamba yang agung dengan yang maha agung, perjumpaan hamba yang luhur dengan yang maha luhur, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan Isra Mi'raj, sebab kalau saya jelasin Isra Mi'raj itu biasanya kami selama bulan Rajab 1 bulan itu kami ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu bahasa Indonesia itu. Jadi kami ngaji pasaran, pesantren salaf. Itu ada istiadat kami menghatamkan kitab Hasyiah Dardir. Hasyiah Dardir itu matannya adalah Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Jadi kemudian dengan sama kitab Tawus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Setiap bulan Rajab kami menghatamkan 2 kitab tadi dan menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Itu adalah kami yang selalu kalau setiap masuk bulan Rajab pasti kami menceritakan, kami membaca kitab dan mengajarkan kepada santri-santri kami. Jadi kalau saya mau ceritakan Isra Mi'raj 1 bulan penuh nggak bakal selesai, nggak bakal habis. Maka intinya saja, saudara-saudara, para ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebab saya setiap ngomong, saya setiap berceramah, saya setiap dakwah pasti ada maroji. Maroji itu referensinya agar kita tidak tersesat di dalam berpikir atau di dalam memaknai daripada Isra wal Mi'raj. Saya sebutkan kitab-kitabnya, engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman tentang Isra wal Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad. Banyak ulama-ulama yang ngarang kitab Isra Mi'raj. Ada kitab ada kitab namanya An-Nurul Wahhaj. An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji. Disyarahkan sama cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nurul Wahhaj, yang dimana dikarang oleh As-Sayyid Al-Imam Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab lagi namanya Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Qushairi, Imam Qushairi. Ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, itu kitab karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan daripada Imam Al-Hafidh
Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy'ari ad-Dimashqi. Satu lagi kalau nggak salah kitab beliau judulnya Ayatul Bayyinat, Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan daripada As-Sayyid Utsman Syatto. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Daw'us Siraj yang tadi saya sebutkan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan daripada Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Madruzah fil Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Yawaqid Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab karangan guru kami, imam besar kami, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengarang kitab Isra Mi'raj. Salah satu kitab karangan beliau Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Nah, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi engkau pelajari, maka engkau akan mendapatkan pemahaman. Sebab kenapa? Man arada, ingat kaidah ini. Saya ajarkan kepada kalian. Man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau kalian ingin maju, pemikiran kalian pengen maju, pengen berada di depan, pengen luas, pengen ilmu banyak, pengen ilmu barokah, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau kalian pengen terbelakang, pengen mundur, dapat pemahaman yang sempit, maka belajarlah kitab-kitab yang sekarang. Loh, kok bisa begitu? Iya. Ulama zaman dulu sama ulama zaman sekarang ngarang kitabnya nggak sama. Makanya kenapa saya kok selalu berpatokan kepada kitab-kitab salaf? Itu pertanyaannya. Kenapa? Keikhlasan hati mereka di dalam mengarang kitab tidak sama dengan para ulama-ulama khalaf. Satu contoh, Al-Imam Ibn Ruslan. Siapa yang tak kenal beliau? Siapa yang tak kenal kitab beliau Zubat? Seluruh dayah-dayah di Aceh mungkin pelajari itu. Seluruh pondok-pondok pesantren mempelajari kitab itu. Kamu tahu, beliau menghatamkan itu kitab, itu matan Zubat, itu Nazom Zubat. Beliau selesai, beliau khatamkan di atas laut di perahu. Setelah selesai, beliau buang. Orang-orang bingung, ya Imam, kamu capek-capek ngarang kitab, tapi kenapa kamu buang? Apa jawab beliau? Beliau bawa ayat, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu apapun akan hancur kecuali Allah. Beliau menafsirkan ayat itu, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti hancur. Kalau aku bikin ini kitab karena Allah, walaupun aku lempar ke laut, gak bakal hancur, gak bakal tenggelam, gak bakal binasa. Tapi kalau aku bikin ini kitab karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka pasti kitab ini sudah hancur. Karena keikhlasan ulama-ulama terdahululah sampai kitab-kitab itu tersebar ke seluruh penjuru. Makanya saya selalu memakai kitab-kitab salaf, dan saya menyerukan, menyampaikan, mengajak kepada kita semua, jangan pernah lepas daripada kitab-kitab para salafun saleh. Kalau ulama sekarang bikin kitab beda, bikin kitab pengarang, doktor, profesor, S1, S2, S3, S4, S ini semuanya ditaruh semua gelarnya. Ulama-ulama zaman dulu tidak ada seperti itu. Makanya keikhlasan mereka tidak sama. Itulah yang membuahkan. Kalau kita belajar kitab zaman dulu, maka tidak akan pernah sama. Keberkahan yang kita dapatkan pasti lebih banyak dan lebih banyak manfaatnya. Nah,
Saudara-saudara, sedikit saya jelaskan. Anggap aja saya lagi nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Saya kalau lagi ngajar begini, semuanya nanti ikuti saya. Saya akan jelaskan sedikit satu persatu, saya kupas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad berdasarkan ayat Al-Quran. Semuanya yang keras, yang keras, jangan bikin malu, jangan lembek. Masyarakat Aceh ini terkenal suku yang berani. Aceh ini nggak bisa dikuasai Belanda, nggak bisa dikuasai Jepang. Makanya orang Aceh itu berani-berani. Makanya jangan lembek. Kalau lembek mending keluar aja dari sini. Saya tanya, siap semuanya ikut saya? Siap yang keras? Siap ngaji? Ngaji dulu, baru nanti bahas yang lain. Ngaji dulu, yang penting ngaji, dapat ilmu, baru nanti saya bahas yang lain. Kalian udah paham lah apa itu? Paham? Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertama saya bahas subhana. Saudara-saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat tasbih yaitu subhana? Itu pertanyaannya. Yang harus kalian tahu, ayat Quran atau hadis atau apapun, mau makalah apapun, kalau pakai kalimat subhana dengan nggak pakai kalimat subhana, itu maknanya nggak sama. Entahkah itu menceritakan tempat, entahkah menceritakan kejadian, entahkah menceritakan waktu, entahkah menceritakan sosok. Kalau pakai subhana dan nggak pakai subhana, itu makna yang tidak sama. Contoh, kalau Allah menceritakan kejadian nggak pakai subhana, berarti itu kejadian-kejadian biasa. Allah menceritakan tempat nggak pakai subhana, itu tempat-tempat biasa. Kalau pakai subhana bukan biasa, tapi maknanya luar biasa. Paham? Cuma kayak ini aja ayat Quran, kalau pakai inna sama enggak itu lebih kuat yang pakai inna. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat subhana. Apa maknanya? Subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna al-bara'ah, bara'atulillah min kulli su'in wa naqsin wa syarrin wa kadza wa kadza wa kadza. Subhana itu maknanya adalah mensucikan Allah, membersihkan Allah, membebaskan Allah dari segala macam sifat-sifat kekurangan, dari segala macam keburukan. Ini Isra Mi'raj, kejadian gak masuk akal. Karena ini kejadian gak masuk akal, makanya Allah awali dengan kalimat subhana. Untuk Allah ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak mampu memperjalankan Nabi Muhammad SAW, perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, tapi perjalanan itu hanya dilalui sesaat daripada waktu malam. Kalau Allah nggak bisa, berarti Allah punya kekurangan. Makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Paham? Saya tanya, paham subhana? Paham? Lanjut, subhanalladzi, habis itu apa? Asra. Maha suci zat yang memperjalankan. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, asra, memperjalankan. Kalau ada, saya tanya, coba jawab ya. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermainkan. Kalau ada yang mempertontonkan, berarti ada yang Ini fa'il maf'ul, gampang di daerah-daerah dan baru masuk udah belajar. Nah, di sini asra, memperjalankan.
Siapa yang memperjalankan? Jawab. Kurang keras, siapa yang memperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Kalau ada yang memperjalankan yaitu Allah, berarti ada yang diperjalankan. Jawab, siapa yang diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Nah, ini maknanya apa? Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauannya Nabi Muhammad, bukan keinginannya Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah, kemauan Allah. Nabi Muhammad gak jalan sendiri, gak, tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa saudara-saudara? Karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena di tahun yang sama, paman yang beliau cintai yaitu Abu Thalib, paman yang beliau cintai Abu Thalib, dan istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menggembirakan hati kekasihnya, menghibur kekasihnya, menyenangkan kekasihnya. Karena Allah tahu dan Muhammad sedang bersedih, makanya Allah perjalankan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Faham? Lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Lihat, Allah memakai makna abd. Allah gak sebut Nabi Muhammad, tapi Allah sebut abd. Satu bermakna takrim, satu maknanya takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya abd di situ yang pertama, Allah memuliakan, mengagungkan dan menghormati baginda Nabi besar Muhammad dan sebutan hambanya. Yang kedua, al-abd di situ bermakna jasad war ruh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab ulama berbeda pendapat. Kalau ulama yang pakai hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yakni Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja, jasadnya enggak. Kalau pakai hadis Sayyidatuna Aisyah. Tetapi ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, jasadnya juga, ruhnya juga. Sebab kenapa? Di situ abd, hamba. Saya tanya, hamba di situ siapa? Nabi Muhammad bukan? Nabi Muhammad kan? Nah, Nabi Muhammad hamba yang utuh. Yakni apa maksudnya? Yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, yamshi masya atau yamshi bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qalb. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Makanya disebut hamba, jasad dan ruh. Kalau jasad dan ruh berarti kan melihat pakai mata. Kalau cuma ruh saja, nggak mungkin di situ pakai abd. Tetapi subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau cuma jasad saja tanpa ruh, maka itu mayat. Subhanalladzi asra bi mayyitihi. Tetapi di situ dipakai abd. Apa maknanya abd? Al-abd, hamba yang utuh dengan jasad dan juga ruh, langsung yakdotan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Ra'a azizul wahhab bila hijab. Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, saudara-saudara. Sampai-sampai para ulama itu berdebat. Tahu apa debatnya? Siapa yang lebih mulia? Apakah Rasulullah? Apakah sendalnya Rasulullah? Sendalnya Rasulullah atau lebih mulia malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Padahal sendal itu hanya kulit biasa. Sendal itu hanya kulit biasa. Sandal itu menjadi mulia karena menempel pada sesuatu yang mulia, yaitu kaki baginda besar Muhammad. Oh, Akbar. Alam taro jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian mendengar? Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga
Kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, saya kasih perumpamaan kepada kalian. Saya punya kambing. Ini kambing saya potong. Kulitnya saya ambil. Kulitnya saya belah dua begini. Kulitnya sama nggak? Jawab, kulitnya sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Sama. Nah, yang satu saya bikin dompet. Yang saya bikin dompet boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak? Saya buang. Saya lempar tempat sampah. Saya bakar. Saya hinakan. Saya ludahin. Boleh. Yang satu saya bikin saya jadikan sampulnya ayat suci Al-Quran. Boleh taruh bawah? Boleh dihinakan? Menyentuhnya boleh nggak pakai butuh? Harus ditaruh di tempat yang dimulia, diagung. Megangnya harus pakai akhlak, pakai adab. Kulitnya sama nggak? Sama nggak? Terus kenapa perlakuannya berbeda, saudara-saudara? Kenapa yang satu menjadi begitu mulia? Karena yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nah, saya dan kalian, kita ibarat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai. Tapi kenapa kita menjadi sebaik-baiknya umat? Bukan karena amal ibadah kalian, tapi kita jadi umat yang paling baik, umat yang paling agung, umat yang menjadi pemimpin seluruh umat kelak di akhirat. Kenapa? Karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Kita jadi mulia karena Nabi Muhammad. Sebagaimana kulit tadi menjadi mulia karena menyatu dengan ayat suci Al-Quran. Paham? Jadi Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, logikanya gimana? Sebab banyak orang-orang sekarang ini juga mereka itu takdimul akil ala nakal. Tahu artinya? Banyak orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada iman. Banyak yang lebih mendahulukan akal daripada Isra Mi'raj gak bisa kamu pakai akal. Gak bisa pakai akal. Itu orang-orang yang takdimul akil ala nakal. Itu orang-orang yang ikutin iblis itu. Loh kok bisa ya? Itu manhajnya iblis. Iblis lebih mendahulukan akal daripada perintah Allah. Allah suruh sujud, tapi iblis gak mau. Kenapa? Karena menurut akalnya iblis, ya Allah, saya kau ciptakan dari api yang hebat, api yang membara-bara. Adam diciptakan dari tanah tempat diinjak-injak. Saya lebih dulu kau ciptakan. Saya lebih dulu banyak. Saya lebih banyak ibadahnya. Saya lebih banyak sujudnya selama ratusan ribu tahun. Saya pemimpin malaikat. Adam siapa? Kok saya harus sujud? Kalau menurut akal memang benar seperti itu. Tapi karena iblis lebih mendahulukan akalnya sehingga tidak mau sujud kepada Adam, Allah laknat iblis. Allah kutuk selama-lamanya. Kan'an, putra Nabi Allah Nuh, menurut akalnya, kalau saya naik ke atas gunung yang tinggi itu, nggak mungkin banjir itu sampai ke gunung. Tapi kalau saya naik kapal bapak saya, Nabi Nuh, bisa saja kapal itu terguling. Benar, masuk akal. Akhirnya apa? Kan'an celaka. Jadi terkadang saudara-saudara, kita harus mendahulukan iman daripada mendahulukan apa? Nah, tapi nggak apa-apa. Saya kasih contoh yang masuk akal. Kok bisa Jibril nggak bisa berjumpa dengan Allah, tapi Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah? Saya kasih perumpamaan biar kalian paham. Matahari, tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak? Hancur nggak? Planet ada nggak yang bisa nyampe ke matahari? Nggak bisa, nggak ada yang bisa sampai ke matahari. Yang bisa sampai apa? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia mau terbenam, cahayanya kembali lagi kepada matahari. Jadi yang bisa sampai kepada matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Jibril Allah ciptakan dari cahaya, tapi Jibril bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad Allah ciptakan dari cahaya, dan Nabi Muhammad adalah bagian dari cahaya Allah. Sehingga yang bisa kembali berjumpa langsung dengan Allah hanyalah bagian dari cahaya sendiri, yaitu baginda Nabi besar Muhammad.
Dalilnya an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqallahu qabla al-ashya qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi besar Muhammad yang Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi abdihi terus lailan. Lailan itu dalam ilmu nahwu itu isim nakirah dengan tanda tanwin. Kalau isim ma'rifat tandanya pakai alif lam itu al-lail.